Bahasa dan pecinta budaya, selamat datang di channel BXP. Kali ini kita akan belajar tentang TOEFL dan untuk mengawalinya kita akan mengeksplor apa sih TOEFL, apa sih manfaat TOEFL dan apa saja macam-macam dari TOEFL. Langsung saja untuk bagian pertama kita akan bicara tentang pengertian TOEFL. Kalau kita perhatikan TOEFL itu merupakan sebuah singkatan dan kepanjangannya adalah Test of English as a Foreign Language. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ini menjadi tes bahasa Inggris sebagai sebuah bahasa asing. Ada penekanan English as a Foreign Language, English sebagai bahasa asing. Ini maksudnya apa ya? Untuk mengetahui lebih jauh tentang English as a Foreign Language, mari kita explore dulu 3 istilah penting ini. Jadi ada istilah INL, ISL, sama EFL. INL itu merupakan kepanjangan dari English as a Native Language. ESL itu merupakan kepanjangan dari English as a Second Language. EFL, English as a Foreign Language. Nah, EFL, istilah yang terakhir inilah yang termasuk dalam kata TOEFL. Tapi sebelum itu kita berkenalan dulu dengan INL sama ESL. Apa sih INL? INL kepanjangannya English as a Native Language, itu maksudnya adalah bahasa Inggris sebagai bahasa natif. Ini maksudnya adalah bahasa Inggris bagi mereka itu digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Contohnya adalah orang-orang di Amerika, kemudian Kanada, Britain, Australia, dan sebagainya. Jadi bahasa Inggris itu adalah bahasa ibu dan juga bahasa sehari-hari mereka. Sementara ESL itu maksudnya adalah bahasa Inggris adalah bahasa kedua mereka. Jadi mereka memiliki bahasa ibu, mereka memiliki bahasa natif selain bahasa Inggris, tetapi bahasa Inggris sering mereka pakai juga dalam keseharian. Nah, biasanya di negara-negara dengan ESL countries ini, itu bahasa Inggris dipakai dalam lingkup kerja atau dalam koneksi-koneksi tertentu ya. Contohnya di Malaysia, Singapura, Kenya, dan India. Jadi meskipun di Malaysia, Singapura, Kenya, dan India, itu bahasa Inggris bukan bahasa utama mereka, tapi mayoritas orang-orang di sana atau paling tidak setengah dari populasinya itu memahami bahasa Inggris. Jadi kalau ke Malaysia, Singapura, Kenya, dan India, itu jangan khawatir kalau kamu bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, kalian akan ketemu sama orang-orang sana yang mereka juga bisa berbahasa Inggris. Oke, yang terakhir ini adalah EFL, di mana bahasa Inggris itu sebagai bahasa asing mereka. Contohnya adalah di Indonesia sendiri. Contoh yang lain adalah di Perancis, Cina, dan Oman. Jadi di negara ini bahasa Inggris itu bahasa asing dan mayoritas orang-orangnya itu tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Makanya banyak sekali orang-orang dari negara-negara ini yang belajar bahasa Inggris, les bahasa Inggris seperti itu. Memang penggunaan bahasa Inggris tidak ada dalam kehidupan sehari-hari mereka, terbatas saja mungkin hanya di komunitas-komunitas yang bahasa Inggris itu dipergunakan. Nah, kita kembali ke INL. Jadi, kalau bahasa Inggris adalah bahasa natif mereka, mereka itu memiliki variasi bahasa di tempatnya. Contohnya kalau di Amerika itu memiliki American English. Kita juga memiliki Canadian English, British English, Australian English. Jadi bahasa Inggris yang memiliki semacam aksen atau logat sesuai dengan karakteristik dari negara-negara tersebut. Nah, bagaimana dengan ESL? Apakah ESL, kategori yang kedua ini juga memiliki variasi bahasa? Tepat sekali. Jadi mereka, karena bahasa Inggris juga lumayan sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga memiliki gaya-gaya aksen tertentu yang ada rasa lokal atau ada rasa daerahnya masing-masing. Contohnya di Malaysia, itu meskipun mereka berbahasa Inggris, bahasa Inggrisnya mereka itu juga memiliki campuran aksen Malaynya. Di Singapura juga seperti itu, ala-ala Singapura. Di India juga, itu juga memiliki karakteristik bahasa Inggris yang mirip-mirip India seperti itu ya. Oke, bagaimana dengan EFL? Kalau EFL itu variasinya tidak kuat. Variasinya tidak kuat karena bahasa Inggris ini bahasa yang dipelajari dan jarang digunakan gitu. Jadi variasi bahasanya itu belum kuat dan kebanyakan belum banyak orang yang memiliki bahasa Inggris dengan aksen yang sama seperti itu. Nah,
TOEFL sekali lagi itu berbicara tentang EFL. Jadi, tes TOEFL ini tidak diambil oleh orang-orang dari INL sama ISL countries. TOEFL itu dipakai oleh orang-orang atau diujikan kepada orang-orang dengan EFL countries. Orang Indonesia, Prancis, Cina, Oman, dan sebagainya itu adalah para peserta TOEFL. Mereka adalah para pembelajar dan juga orang-orang yang diuji dengan tes TOEFL. Kita sudah berkenalan dengan pengertian TOEFL. Kita sekarang menuju ke manfaat TOEFL. Mengapa sih kita harus belajar TOEFL? Apa sih alasannya? Apakah sepenting itu dan sebagainya? Oke, jadi ada lumayan banyak alasan sebenarnya, tapi ini saya ringkaskan menjadi 6 alasan utama saja. Alasan yang pertama adalah bahwa TOEFL ini bisa dipakai untuk mendaftar beasiswa studi S1, S2, S3 luar negeri dan dalam negeri. Nah, kalau untuk luar negeri, ini memang sudah tidak menjadi pertanyaan lagi ya, karena kalau kita harus ke luar negeri, sementara bahasa Inggris itu adalah bahasa universalnya di luar negeri, ya otomatis ya kita harus memiliki kemampuan bahasa Inggris dan ditunjukkan dengan TOEFL itu. Seperti itu. Terutama negara-negara bahasa Inggris negara-negara luar dengan bahasa Inggris yang sudah sangat kental sekali ya, seperti Amerika, kemudian di Inggris, kemudian di Australia, dan sebagainya, itu penggunaan TOEFL untuk mahasiswa yang belajar di sana itu menjadi syarat. Kemudian, yang nomor 2 adalah mendaftar program short course dan non-degree luar negeri. Short course ini adalah kuliah pendek. Jadi di luar negeri itu ada beberapa program yang ditujukan untuk training atau pelatihan atau short course seperti itu yang berdurasi 4 minggu, 8 minggu, beberapa bulan, setengah tahun, dan sebagainya. Dan juga ada program non-degree. Non-degree ini maksudnya adalah program kursus tanpa gelar. Jadi yang bukan bergelar mahasiswa bachelor, magister, atau PhD seperti itu ya. Jadi memang di luar negeri, universitas-universitas luar ada juga yang menawarkan program-program semisal ini. Nah, awalnya adanya TOEFL itu adalah untuk 2 tujuan ini. Karena memang untuk berkuliah di luar negeri, yang mereka berbahasa Inggris, kalau ada orang asing dari luar negara mereka, mereka harus memastikan bahwa orang yang datang ke negara mereka itu adalah orang yang bisa bahasa Inggris. Terus buktinya apa? Buktinya adalah dengan sertifikat TOEFL itu. Kalau mereka bisa mendapatkan skor TOEFL di skor angka yang mereka syaratkan, maka mereka sudah yakin bahwa mahasiswa itu bisa bahasa Inggris dan bisa mengikuti perkuliahan yang nanti akan diajarkan juga dengan bahasa Inggris. Makanya TOEFL ini diadakan. Yang mengadakan siapa sih? Ya bukan Indonesia, bukan negara-negara ESL country. Justru TOEFL ini yang menginisiasi adalah negara dengan berbahasa Inggris. Siapakah negara tersebut? Nanti akan kita bahas juga ya. Oke. Yang ketiga, manfaatnya adalah syarat pendaftaran dan kelulusan kuliah S1, S2, S3 dalam negeri. Jadi ini merupakan sebuah kemajuan di program S1, S2, S3 kita. Itu sudah banyak juga yang mensyaratkan adanya memiliki sertifikat TOEFL ya. Bahkan di jurusan-jurusan yang non-bahasa Inggris pun ada juga syarat untuk ujian skripsi, kelulusan itu harus memiliki skor TOEFL sekian karena itu sudah menjadi standar di universitas tersebut. Oke, yang ketiga adalah mendaftar pekerjaan, kenaikan jabatan, dan promosi kerja. Tidak hanya di bidang perkuliahan saja, sekarang ini di bidang pekerjaan itu juga sudah mulai ada beberapa lowongan kerja yang mereka itu mensyaratkan harus ada sertifikat TOEFL di situ. Atau kalau mereka sudah masuk ke dalamnya, mereka ingin naik pangkat atau dipromosikan dalam pekerjaannya, itu harus ada syarat tes skor TOEFL juga. Yang kelima, ini adalah untuk mendaftar PNS di kementerian atau lembaga pusat. Nah, ini juga termasuk sesuatu yang baru juga di Indonesia ya. Jadi beberapa lembaga atau kementerian itu sudah mulai mensyaratkan TOEFL. Untuk itu ya penting memang untuk memiliki TOEFL ini. Kemudian yang keenam adalah
mengasah skill dasar bahasa Inggris berstandar internasional. Jadi TOEFL ini kan standar internasional sudah terinstitusi. Jadi memang kalau kita ingin membuktikan kecakapan bahasa kita yang sudah resmi dan itu diakui secara internasional, ya salah satunya dengan TOEFL ini. Nah, karena kita mengerjakan berbagai soal, ada banyak sekali soal yang dikerjakan di TOEFL ini, itu otomatis juga akan menguji dan juga mengasah dan juga meningkatkan skill bahasa Inggris dasar kita. Jadi skill dasar membaca kita, skill dasar mendengarnya kita, skill dasar menulisnya kita, itu semuanya juga terasah melalui tes TOEFL ini. Seperti itu ya. Jadi TOEFL ini penting karena kecakapan bahasa Inggris itu penting. Maka dengan mahir dengan TOEFL, maka kecakapan bahasa Inggris kita itu juga otomatis meningkat. Kita akan lanjut ke bagian C, macam-macam TOEFL. Jadi TOEFL itu tidak hanya satu jenis saja, jadi ada 3 macam TOEFL. Yang pertama adalah PBT, Paper Based Test. Yang kedua adalah CBT, Computer Based Test. Yang ketiga adalah IBT, Internet Based Test. Apa sih PBT? PBT ini kalau kita lihat dari namanya, Paper Based Test, dia menggunakan media kertas untuk tesnya. Dan Paper Based Test ini sudah dimulai sejak lama sekali, mulai tahun 1964 dan sampai sekarang juga masih dipakai. Kemudian yang kedua ini adalah CBT, Computer Based Test. Jadi ini menggunakan media komputer untuk tesnya. Ini ditemukan di tahun 1998, tapi berakhir di tahun 2005. Kemudian yang terakhir adalah Internet Based Test atau IBT. Itu menggunakan internet untuk media tesnya dan sudah dimulai sejak tahun 2005 sampai sekarang juga. Jadi kalau kita perhatikan ini semacam kayak evolusi perkembangan zaman gitu ya. Jadi pertama pakai kertas, kemudian pakai komputer, yang terakhir pakai internet. Nah, perbedaan selanjutnya itu berdasarkan durasi. Jadi untuk PBT dan CBT itu durasinya hampir sama, yaitu 2 sampai 2,5 jam. Sementara IBT ini durasinya adalah 4 jam. Jadi karena IBT ini memakai media internet, jadi lumayan wajar sih sebenarnya kalau durasinya memang lumayan panjang. Oke, yang selanjutnya adalah berkenaan tentang scoring. Kalau kita perhatikan ini scoringnya berbeda-beda ya. Kalau PBT itu skalanya dari 310 sampai 677, sementara CBT dan IBT diawali dengan skor 0, tapi yang CBT itu sampai 300, kemudian IBT ini sampai 120. Kemudian untuk materi tesnya itu hampir sama, semuanya ada listening, kemudian ada structure, reading, semuanya ada. Yang berbeda itu adalah di materi writing. Kalau CBT sama IBT itu sudah writing, kemudian PBT itu tidak semuanya ada writingnya. Makanya di sini saya sebutkan dalam kurung saja itu ada written testnya. Kemudian yang selanjutnya, informasi tentang BPT itu kalau di Indonesia itu lebih seringnya kita memakai namanya TOEFL ITP yang merupakan singkatan dari Institutional Testing Program. Itu kalau mau tes harganya sekitar 450 sampai 600 ribu tergantung di institusi mana kamu mengadakan tesnya. Nah, di Indonesia juga ada jenis PBT yang lain yaitu TOEFL Prediction. TOEFL Prediction ini yang mengadakan dari institusi lembaga-lembaga internal, misalkan dari sebuah kampus apa dan sebagainya. Sementara kalau TOEFL ITP ini merupakan paper-based test yang resmi yang nanti dikeluarkan oleh cabangnya dari Amerika sana yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua untuk CBT ini sudah ditiadakan sejak tahun 2006. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, CBT ini hanya berakhir sampai tahun 2005 karena setelah dievaluasi ternyata ada banyak kekurangannya, jadi akhirnya diganti dengan IBT atau Internet Based Test ini yang merupakan TOEFL yang paling baru dan lebih rumit dibandingkan TOEFL ITP. Biaya tesnya saja itu sampai mendekati sekitar 2,5 juta gitu ya, lumayan fantastis ya. Oke. Jadi 3 jenis tes di atas itu dikeluarkan oleh lembaga ITS, Educational Testing Service di Amerika Serikat. Jadi mereka semuanya adalah resmi dan sudah dipatenkan langsung oleh negara Amerika. Kemudian selain TOEFL
itu sebenarnya juga ada beberapa jenis testing yang lain seperti TOEIC, itu juga yang dikeluarkan oleh ITS. Kemudian ada juga IELTS. Itu dari Cambridge, British Council, dan IDP Australia. Jadi kalau kita perhatikan untuk TOEFL sama TOEIC ini ragam bahasa Inggrisnya adalah American English. Tapi kalau untuk IELTS ini ragam bahasanya itu adalah British English. Seperti itu. Nah, itu penjelasan singkat tentang pengantar tentang TOEFL. Mungkin kamu memiliki pertanyaan atau ingin diskusi hal seputar TOEFL, kamu bisa tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari kami. See you again next time.